A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kitab Nasaihud Diniyah masih menjelaskan tentang sifat-sifat tercela hati. Kelakuan-kelakuan goreng hati. Di antara sifat tercela, sifat yang tercela dalam hati adalah asyuhu. Asyuhu adalah sangat kikir. Wal bukhlu dan kikir. Jadi ada syuh, ada bukhlu. Kalau syuhu itu ranking pertama. Ranking artinya wah hebat pisan gitu. Cilakana teh teu kagok gitu. Syuh itu. Ranking pertama itu. Kalau bukhlu ya ranking kedua gitu. Di dalam mencelakakannya itu. Jadi ada syuh, ada bukhlu. Kedua-duanya membinasakan. Kedua-duanya sifat yang tercela, berbahaya. Ya. Kedua-duanya berbahaya. Faqabihani muhlikan. Sifat kikir. Sifat kikir ini adalah yang jelek keduanya dan membinasakan. Mencelakakan, merusak ya. Kedua-duanya tidak baik. Mencelakakan di dunianya, mencelakakan nanti di akhiratnya. Bagi orang yang mempunyai sifat tersebut. Maka kita wajib mengobati hati kita dari sifat kikir. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, maknanya wallahu a'lam bimuradih, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Surat Al-Hasyr ayat 9. Waman, dan siapa orang yuqa, yang dijaga orang tersebut, syuhha nafsihi, akan sifat kikir dirinya. Dia artinya bisa membersihkan diri dari sifat kikir. Kata Allah, faulaika humul muflihun. Merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi orang yang beruntung, kata Allah, orang yang bisa membersihkan hati dari penyakit kikir. Itu orang beruntung, orang bahagia. Artinya sebaliknya, orang yang selalu memelihara, membiarkan penyakit kikir di dalam hatinya, mereka orang-orang yang rugi dan orang-orang yang celaka nanti di akhiratnya. Waliyadzubillah min dzalik. Jadi sifat kikir ini salah satu sifat yang tercela yang ada pada hati manusia. Dan wajib kita memeranginya. Memerangi sifat kikir. Ya. Tidak boleh kita biarkan ini penyakit kikir ada dalam hati. Tidak boleh. Bahaya. Di dunianya bahaya, apalagi nanti di akhirat orang yang mempunyai sifat kikir. Wa qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wala yahsabanna alladhina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum. Jangan sekali-kali menyangka orang-orang yang kikir atas harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia Allah. Jangan menganggap itu kebaikan untuk mereka. Tong nganggap untung koret teh. Abdi mah bade koret weh. Abdi mah bade ngukut kok. Tong dianggap untung cik Allah. Tong dianggap alus boga penyakit koret. Bal huwa syarrun lahum, hati-hati. Itu menjadi keburukan, kejahatan untuk mereka. Kebinasaan untuk mereka orang-orang yang kikir. Jangan punya anggapan kalau kita kikir kita akan sukses. Tidak, hancur hidup kita. Ketika kita punya sifat kikir. Tidak akan berkah hidup kita, hancur hidup kita. Ya. Bal huwa syarrun, bahkan sifat kikir ini adalah kejahatan, keburukan untuk mereka. Bagaimana nanti di akhiratnya? Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Sayutawwaquna, akan dibelenggu, akan dililit ya. Mereka dengan harta yang mereka kikirkan nanti di hari kiamatnya. Kata emas nu teu dikeluarkeun zakatna, harta-harta yang tidak dikeluarkan zakatnya akan menjadi besi
Ya, besi yang panas. Besi yang panas yang akan itu melilit ya, melilit kepada badan mereka, pada mereka dibelit kunaon ku besi nu kacida panas ke dina poe kiamat gara-gara ngukut koret di dunia ya. Jadi ya orang yang sukses itu kata Allah mereka orang-orang yang bisa membersihkan hatinya dari penyakit kikir. Itu orang sukses, orang beruntung. Orang yang celaka yang mereka membiarkan hatinya mempunyai penyakit kikir. Kada tong karoretnya. Cilaka di dunia cilaka di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Wa qala alaihi salatu wasallam bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqus syuh." Kalian harus takut kepada penyakit kikir. Urang teh sing sieun panghijeng koret teh. Ulah atoh panghijeng koret teh alhamdulillah abdi mah koret. Tong alhamdulillah kudu naudzubillah koret teh. Ya. Sing sieun ittaqus syuh. Kalian harus takut akan penyakit kikir. Artinya harus menjaga diri, harus membersihkan diri dari penyakit kikir. Kenapa? Fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Gara-gara ada penyakit kikir, orang-orang terdahulu terjadi kebinasaan. Karena sesungguhnya penyakit kikir telah membinasakan, mencelakakan orang yang ada sebelum kalian. Sampai saling bunuh, saling hina. Ya, gara-gara kenapa? Kikir. Sampai terjadi itu pembunuhan gara-gara kikir. Jika tu menta sabatang. Oh, padahal aya dina amokeun dah. Makanya mau bedog sakalian dipaehan. Gara-gara kopet dah. Padahal sabatang. Sabatang sabaraha hargana, leungit nyawana. Gara-gara kopet. Bahaya itu kikir. Jangan dianggap gak bahaya. Ini kata Rabi bahaya. Ittaqus syuh. Kalian harus takut terhadap penyakit kikir. Fa innahu ahlaka man kana qablakum. Ingat, orang-orang dulu rusak, hancur karena mereka mempunyai sifat kikir. Sampai terjadi pembunuhan, ya, sampai keluar darah, sampai menghalalkan segala cara karena ada penyakit kikir. Itu. Bahkan terjadi itu. Ada orang minta apa? Minta rokok 1 batang. Dia nggak kasih. Bakat tinggu korek. Amok dah minta teh. Si kopet. Karena saat mana nama apa dong? Dipaehan dibunuh. Naudzubillah min dzalik. Itu terjadi. Kenapa? Karena coba lah diberi sabatang. Mau terjadi. Kau mau sabungkus mah? Hah? Kau mau sabungkus banyak? Nuhun pisan. Ini kan kikir. Sabar sih harga sabatang? Murah. Harga nyawa nu mahal. Ieu lain. Mahal teh euy udud sabatang nyawa mah murah tah kitu nu kopet mah. Si kopet mah kitu. Ya, akhirnya nganggap nu mahal teh batang sabatang, nyawa nganggap murah. Jangan. Jangan sampai kita ya mempunyai penyakit ini. Hamalahum ala ansafaku dimahum. Membawa itu sifat kikir mendorong mereka sampai ya mengeluarkan, menumpahkan darah mereka. Akhirnya sampai terjadi kerusuhan, terjadi tawuran. Pokoknya terjadi kerusakan-kerusakan gara-gara penyakit kikir ini. Tungtungna kusabab kopet. Wah, geus di arah-arah. Kira kemana ya jalan si eta euy. Wah, di arah-arah tuh gara-gara kikir itu. Tapi di arah-arah di teangan, itu naudzubillah tsumma naudzubillah. Wastahallu maharimahum, dan mereka menganggap halal akan perkara-perkara yang diharamkan kepada mereka. Ini gara-gara penyakit. Mudah-mudahan semua diselamatkan oleh Allah, dibersihkan hati kita oleh Allah, semua dibersihkan hatinya dari segala penyakit-penyakit hati, terutama penyakit kikir, dan dipenuhi hati kita dengan sifat-sifat yang baik, yang mulia, yang menjadi sebab ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihil marji wal ma'ab.